Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Widiantoro. Nomor induk mahasiswa 195900119 dari kelas 11D Universitas Adibuana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Apa pengertian pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani adalah salah satu pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan jasmani mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelima, mengembangkan sikap sportivitas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta sama percaya dan demokratif. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ruang lingkup pendidikan jasmani: permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, kesehatan. Manfaat pendidikan jasmani: memenuhi kebutuhan anak akan gerak, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebihan dan merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental, maupun emosional. Fungsi pendidikan jasmani: menjadi fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individual dapat memenuhi tuntutan lingkungannya serta memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. Kedua, meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Ketiga, meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot dan kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Perencanaan fasilitas dan persiapan mengajar. Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan penting yang harus dilakukan guru sebelum mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran. Aspek persiapan metode mengajar: persiapan terhadap situasi, persiapan terhadap siswa yang akan dihadapi, persiapan dalam tujuan umum pembelajaran, persiapan tentang bahan pelajaran yang akan diajarkan, persiapan tentang metode mengajar yang hendak digunakan, persiapan dalam menggunakan alat-alat peraga, dan persiapan dalam teknik evaluasi. Syarat utama dalam perencanaan pembelajaran: memiliki kemampuan analitik. Yang kedua, memiliki kemampuan pengembangan. Ketiga, memiliki kemampuan pengukuran. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran: mengajar hendaknya didasari atas pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan hendak bersifat praktis. Ketiga, mengajar hendaknya memperhatikan perbedaan individual murid. Kesiapan dalam mengajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. Tujuan pembelajaran hendaknya diketahui oleh siswa. Indikator keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani. Keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya, belajar tuntas adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Fungsi ketuntasan belajar adalah memastikan semua peserta didik menguasai kompetisi yang diharapkan dalam suatu materi ajar sebelum pindah ke materi ajar selanjutnya. Faktor-faktor penentu belajar tuntas:
Pelaksanaan belajar tuntas melibatkan komponen guru dan peserta didik. Setiap komponen memberikan kontribusi yang sama dalam keberhasilan ketuntasan belajar. Dengan demikian, pengawas hendaknya memperhatikan keduanya secara utuh untuk memperoleh pemahamannya, maka pengawas dapat melihat dari komponen-komponen berikut. Jadi kesimpulan, pendidikan jasmani pada dasarnya bersifat universal, berakar pada pandangan klasik tentang kesatuan erat antara body and mind. Pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individual secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Berikut ini referensi. Terima kasih. Sampai di sini saja presentasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.